Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman dengan channel saya Hernandi Official. Insyaallah sore ini kita akan membahas atau sharing terkait dengan bagaimana caranya kita bisa membeli sebuah kendaraan tapi hanya punya uang 5 juta. Ya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman semua, dan ini sudah dibuktikan oleh beberapa kawan kita ya yang sudah menjalankan ini. Jadi ini adalah merupakan pengalaman dari teman-teman kita juga gitu ya. Nah, malah ada yang hanya mengandalkan kekuatan pikiran juga sudah ada yang berhasil juga teman-teman semua ya. Tapi ini ada pertanyaan, bagaimana nih kalau misalnya kita ada uang tapi uangnya belum banyak nih, 5 juta rupiah gitu. Oke, kita akan bahas ya terkait tentang hal ini. Insyaallah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yang pertama adalah yang harus disiapkan tentu modal ya. Karena tadi sesuai dengan tema di awal adalah membeli mobil cash hanya dengan modal 5 juta rupiah. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah siapkan modal uang 5 juta rupiah. Nah, ada syarat teman-teman semua ya, yaitu uangnya itu harus uang dingin syaratnya ya. Jadi harus uang dingin, tidak terkait dengan urusan bisnis, tidak terkait dengan urusan pinjam meminjam, apalagi pinjam meminjam nih ya, saya tidak sarankan gitu kan. Ini harus betul-betul uangnya dingin. Ya. Dingin itu ya tadi ya, jadi tidak terkait dengan yang lain-lain gitu ya. Ini murni uang ini adalah uang yang bisa kita putarkan nanti gitu ya. Jadi siapkan uang itu, apalagi misalnya uangnya hasil pinjam lagi, tidak bisa ya. Jadi uangnya betul-betul harus uang dingin. Kemudian yang kedua adalah pastikan uang yang kita siapkan adalah uang yang halal teman-teman semua ya. Uang yang halal ya. Nah, tentu saya tidak perlu menjelaskan lah apa uang yang halal itu syarat-syaratnya seperti apa ya gitu. Itu silakan, yang paling penting adalah uangnya uang dingin. Kemudian yang kedua adalah uangnya uang hasil halal ya. Oke, itu yang pertama, syaratnya itu dulu. Kemudian yang kedua, tentukan kendaraan apa yang ingin dibeli ya, tapi disesuaikan dengan kepantasan kita teman-teman semua ya. Apa maksud kepantasan kita? Begini ya, misalnya kita baru bisa dibayangin lah ya, sebetulnya kita ini pantasnya kira-kira punya mobil apa gitu. Jadi jangan sampai misalnya kita menurut pandangan kita pantasnya baru Avanza nih gitu kan. Terus Anda ketinggian, ingin Fortuner misalnya gitu ya. Itu ketinggian, artinya belum masuk ke dalam kategori kepantasan teman-teman semua. Jadi silakan teman-teman sendiri yang bisa mengukur kepantasan, kira-kira saya sudah pantas diberikan rezeki oleh Allah itu adalah mobil apa. Mungkin ada yang mobil saya mah kayaknya ya cocoknya Sigra dulu lah misalnya ya. Kepantasan saya adalah mobil Sigra dulu misalnya, yang harga berapa ya, sekitar 100-an lah ya, 100, 110, 120 misalnya gitu. Atau bisa saja saya mah pantasnya mungkin baru beli mobil Avanza bekas juga nggak apa-apa, yang harga 50 atau 60 juta juga nggak apa-apa gitu ya. Silahkan, itu Anda sendiri yang menentukan. Saya pantasnya mendapatkan kendaraan apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh pantasnya apa gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana caranya supaya uang ini bisa kita putarkan menjadi sejumlah uang yang bisa kita belikan cash teman-teman semua. Ya tentu uang ini harus diputarkan teman-teman semua ya. Jadi uang ini diputarkan di dalam bisnis yang sesuai dengan hobi kita. Apa hobi kita saat ini? Jadi kita akan belajar memutarkan uang dari hobi teman-teman semua ya. Oh Pak Her, saya hobinya hobi burung nih gitu kan, gimana? Bisa. Hobi kuliner, bisa. Apapun hobi Anda. Saya senangnya hobi, ada beberapa teman saya misalnya hobinya off-road. Nah, bisa
gitu kan. Saya hobinya naik motor, sama teman-teman saya udah senengnya motor-motoran misalnya ya, Sabtu Minggu misalnya San Mori misalnya, bisa gitu ya. Nah ini yang kedua ya, jadi kita akan memutarkan uang dingin itu, kemudian uang halal itu diputarkan ke dalam bisnis, di mana bisnis itu akan berhubungan dengan hobi kita ya, dengan hobi. Silahkan hobinya apa, silahkan ya. Kalau nanti misalnya mau didiskusikan langsung dengan saya, silahkan ya. Anda janjian dengan saya, kemudian kita bisa konsultasi apa yang harus dilakukan lebih jauh lagi gitu ya. Nah kemudian yang keempat, ini yang terakhir ya semua. Anda harus masuk di dalam komunitas terkait tentang hobi Anda. Misalnya tadi ya, saya contohkan saya hobinya hobi burung misalnya. Anda harus masuk ke dalam komunitas penghobi burung, penyuka burung. Ya, harus masuk di dalam komunitas itu. Kenapa? Karena pangsa pasar kita ada di sana. Market kita nanti ada di sana, teman-teman semua ya. Misalnya hobi saya motor gitu kan ya, masuk ke dalam komunitas motor itu sendiri. Kalau Anda tidak bisa masuk ke komunitas, nggak bisa ya, harus masuk ke dalam komunitas itu gitu. Kemudian hobi makanan misalnya ya, masuk ke dalam komunitas para pengusaha makanan misalnya di sana ya. Termasuk misalnya saya kebetulan bisnis di parfum misalnya. Saya masuk di komunitas asosiasi pengusaha refill parfum seluruh Indonesia, Aprindo misalnya. Kemudian saya juga bisnis misalnya di developer properti syariah. Saya masuk di dalam asosiasi developer properti syariah. Ya. Jadi harus wajib masuk. Karena apa? Karena tadi ya, di sana akan banyak ilmu yang kita dapatkan, di sana kita akan banyak relasi yang kita punya, kemudian di sana adalah market kita, teman-teman semua. Di sana adalah pangsa pasar kita. Saya ambilkan contoh ya, misalnya hobi saya adalah di motor ya. Motornya silahkan bebas lah ya. Sekarang ini banyak asosiasi-asosiasi atau perkumpulan-perkumpulan motor silahkan. Maka apa yang bisa kita jual di sana? Misalnya kita menyediakan jasa poles, teman-teman semua. Jadi jasa poles bagi teman-teman seluruh anggota silahkan yang bisa poles. Misalnya ke saya gitu kan ya. Nah dengan uang 5 juta itu kita belikan bahan-bahan poles. Ya. Kemudian misalnya kita bisa jual aksesoris. Aksesoris motornya, poletnya, spionnya, apanya, silakan ya. Anda yang lebih tahu, yang lebih paham daripada saya apa yang kira-kira bisa dijual di sana gitu ya. Ada semir bannya misalnya ya, dan banyaklah saya kira ya yang bisa dijual di asosiasi atau komunitas Anda gitu ya. Misalnya kalau burung apa nih? Ya burung bisa jual sangkar, teman-teman semua ya. Kita jual sangkarnya, kita jual pakan burungnya gitu ya. Ya tentu ini harus belajar, iya karena tadi syaratnya Anda harus masuk di dalam komunitas sana. Di dalam komunitas nanti ya kita akan banyak belajar banyak hal di sana. Perhatikan kira-kira apa yang bisa kita jual di komunitas itu. Gitu ya. Insya Allah bisa teman-teman semua ya. Dan itu akan cepat perputarannya kalau di komunitas. Gitu. Kemudian kalau hobi makanan kita jual bahan baku. Ya, kemudian kita bisa jadi resellernya. Kemudian kita bisa jual online misalnya ya, banyak sekali ya. Nah saya kira itu teman-teman ya. Jadi insya Allah dengan modal yang halal, dengan modal yang dingin, Allah akan mengabulkan doa kita ya. Tapi dengan catatan tadi Anda harus bisa memutarkan uang 5 juta rupiah. Jangan dipakai apa-apa lagi. Itu khusus untuk kita putarkan. Nanti kalau udah 5 juta bisa jadi 6 juta. Kemudian bisa jadi 10 juta, bisa jadi 15 juta, terus. Targetkan. Anda harus punya target misalnya dalam 1 tahun saya harus bisa mengumpulkan uang untuk membeli mobil yang kita impikan sesuai dengan kepantasan kita dengan cara cash, teman-teman semua ya. Jadi jangan lagi berpikir kita harus, kalau pingin apa-apa harus ke bank, harus ngutang, harus leasing. Ya. Apalagi pinjam sana, pinjam sini gitu kan. Bisa cash, bisa. Dan ini sudah banyak dibuktikan oleh teman-teman kita. Ya, bahkan
yang tadinya pingin punya mobil, ternyata bisa kebeli motor juga, ya, gitu ya. Jadi banyak sekali teman-teman semua ya. Insya Allah dengan sharing kali ini, mudah-mudahan teman-teman yang sudah memimpikan sebuah kendaraan, sebuah mobil milik sendiri yang bisa dibeli dengan cash, saya doakan semoga bisa cepat terkabul. Yakin Allah akan selalu bersama kita. Insyaallah Allah akan membantu kita ya, karena kita menginginkan sesuatu, niatkan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Bisa dibayangkan kalau Anda sudah punya mobil sendiri, Anda bisa mengantar keluarga ya, kemudian Anda bisa mengantar orang tua kita mungkin, atau mungkin tetangga kita pada saat sakit kemudian tidak ada yang mengantar, kita bisa mengantarkan mereka gitu kan. Selalu niatkan keinginan kita, mobil kita adalah untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, itu saja saya kira teman-teman semua ya. Mudah-mudahan sharing kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya doakan semoga yang belum punya mobil segera punya mobil dengan cara membeli dengan cara cash, teman-teman semua. Insyaallah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.